Bertemu kembali ya, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang matriks atau subbabnya itu minor, kofaktor dan edge joint ya. Minor, kofaktor dan edge joint. Nah, yang pertama kita bahas adalah minor ya. Ini sudah saya sediakan matriks A ordo 3x3. Elemennya ini dapat diperhatikan ya. Nah, minor itu apa? Minor itu dapat didefinisikan sebagai determinan submatriks setelah baris ke I dan kolom ke J pada matriks dihilangkan ya. Baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Nah, supaya lebih dapat memahami lebih jauh lagi, ini sudah saya tuliskan matriks A. Apa sih maksudnya setelah menghilangkan baris dan kolom ke J ya, baris ke I dan kolom ke J. Oke, baik. Nah, ini sudah saya tentukan matriks minor apa saja yang mau kita cari, M11, M12, M13 sesuai dengan ordo 3x3 nya ya. Oke. Nah, ini M11 berarti yang dihilangkan adalah baris pertama kolom pertama. Ini kan M11 MIJ, baris kolom ya, baris 1 kolom 1. Maka ini sudah saya hilangkan, yang saya arsir baris 1 kolom 1. Maka elemen yang tinggal adalah EFHI ya. Lalu kita determinankan. Nah, inilah hasil daripada determinan M11 ya. Lalu yang selanjutnya M12, berarti ini adalah baris dan kolom. Barisnya baris 1, kolomnya kolom 2. Baris 1 kolom 2. Maka elemen yang tinggal adalah BCHI. Kita cari determinannya. Ini sudah kita pelajari determinannya, itu B kali I dikurang C kali H. Ini ya. Oke. Nah, terus yang 13 ya, baris 1 kolom 3. Nih, baris 1 kolom 3. Maka elemen yang tinggal adalah BCEF ya, BCEF. Nah, lalu kita cari determinannya. Berarti BF dikurangkan dengan CE. Ini dia. Oke. Nah, sekarang kita ke 21 nih, berarti baris 2 kolom 1 yang dihilangkan. Maka tinggal DF GI. Nih, DF GI. Lalu kita cari determinannya. D kali I DI, F kali G FG dikurangkan ya. Lalu M22 juga baris 2 kolom 2 ya. Ini dia. Elemen yang tinggal adalah ACGI. ACGI. Maka kita cari determinannya. A kali I dikurang C kali G. Selanjutnya M23 baris 2 kolom 3 ya, baris 2 kolom 3. Maka elemen yang tinggal itu adalah ACDF. ACDF. Kita cari determinannya. A kali F dikurang C kali D. Oke, sekarang ketiga 1 ya. Nih, 31 berarti baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 1 ya. Maka elemen yang tinggal itu adalah DEGH. Sehingga kita cari determinannya. D kali H dikurang E kali G. Ini ya. Lalu M32 ya, minor 32, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 2. Maka elemen yang tinggal adalah ABGH. Lalu kita cari determinannya. A kali H dikurang B kali G. Nah, yang terakhir M33 berarti minor 33, baris 3 kolom 3, baris 3 kolom 3 dihilangkan ya. Maka sisanya adalah A kali B A B D E ya. Lalu kita cari determinannya.
A kali E dikurang B kali D. Nah, itulah bagaimana cara mencari minor. Lalu yang selanjutnya kita mencari kofaktor, ya. Kofaktor. Kofaktor itu apa? Ini dia rumusnya, ya. Rumus daripada kofaktor itu adalah CIJ, ya. C baris ke I kolom ke J sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan I tambah J, lalu dikalikan dengan determinan minor IJ, di mana I itu adalah baris ke I dan J itu adalah kolom ke J. Nah, kalau tadi minornya tidak usah disusun dalam sebuah matriks, kalau kofaktor itu kita susun. Susunannya adalah ini C11, berarti maksudnya di sini adalah kofaktor, elemen kofaktor baris 1 kolom 1, elemen kofaktor baris 1 kolom 2, elemen kofaktor baris 1 kolom 3, elemen kofaktor baris 2 kolom 1, elemen kofaktor baris 2 kolom 2, dan seterusnya, ya. Ingat, 22 itu yang berarti yang di kiri itu adalah baris, yang di kanan itu adalah kolom, ya. Ini rumusnya, nanti kita bahas di contoh, ya. Selanjutnya adjoint. Adjoint itu ada ordo 2 kali 2 dan ada ordo 3 kali 3. Nah, ini saya singgung saja ordo 2 kali 2, ya. Adjoint ordo 2 kali 2. Kita misalkan itu matriks A. Elemennya A, C, B, D, ya. A, C, B, D, ya. Maka adjoint daripada A, elemen pada diagonal utama, ini diagonal utama, ya. Elemen pada diagonal utama itu ditukar tempat. Nih, tukar tempat. Berarti di sini D, di sini A, ya. Tukar tempat, ya. Lalu elemen pada diagonal lainnya, ini saya kasih warna biru, ya. Diagonal lainnya itu dikali negatif 1. Sehingga B kali negatif 1 itu adalah negatif B, C kali negatif 1 itu adalah negatif C. Oke, itu untuk ordo 2 kali 2. Nah, bagaimana ordo 3 kali 3? Ini adjointnya, ya. Ini adjointnya. Adjoint ordo 3 kali 3 itu adalah ini. Adjoint matriks ordo 3 kali 3 adalah transpose dari matriks kofaktor, ya. Transpose dari matriks kofaktor. Ini tadi matriks kofaktornya. Transposkan, ya. Ini tadi matriks kofaktor awal, ya. Maka kita transposkan kolom jadi baris, ya. Kolom jadi baris. Maka ini menjadi C11, C21, ini C31. Lalu kolom jadi kolom 2 jadi baris 2, C12, C22, C32. Kolom 3 jadi baris 3, C13, C23, dan C33. Nah, inilah adjointnya, yaitu transpose dari matriks kofaktor. Oke, kita lanjut ke contoh. Tentukan minor kofaktor dan adjoint dari ini matriksnya, ya. Ordo 3 kali 3. Oke, baik. Kita langsung saja ke pembahasannya, ya. Nih, untuk M11, ya, M11 berarti baris 1 kolom 1 dihilangkan, ya. Ini dia baris 1 kolom 1 dihilangkan, berarti tinggal 3176, ya. 3176. Lalu kita cari determinannya. 3 kali 6 18, 1 kali 7 negatif 7, ya. Bukan negatif 7, ya. 1 kali 7 itu 7. Lalu dikurangkan, ya. Maka 18 dikurang 7 adalah 11. Lalu M12, ya. M12 baris 1 kolom 2 dihilangkan. Nih, baris 1 kolom 2, baris 1, nih, ya. Baris 1 kolom 2 dihilangkan, berarti tinggal 2476, nih. 2476. Lalu kita cari determinannya. 2 kali 6 itu 12, 4 kali 7 itu 28. Maka kita kurangkan, 12 dikurang 28 itu adalah negatif 16. Kita lanjut M13, berarti menghilangkan apa? Baris 1 kolom 3, yaitu
sisanya tinggal 2431. 2431. Kita cari determinannya. 2 kali 1 2, 4 kali 3 12. Lalu kita kurangkan menjadi negatif 10. Lalu M21 berarti baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1 kita hilangkan, maka tinggal 0116. 0116. 6 kali 0 itu 0, 1 kali 1 itu 1, dikurangkan menjadi negatif 1. Nah, selanjutnya M22 ya, M22 berarti baris 2 kolom 2 kita hilangkan. Nih, baris 2 kolom 2. Nih, baris 2 kolom 2. Sisanya 1416. Nih, 1416. Kita kalikan 1 kali 6 itu 6. Dikurang 4 kali 1 itu 4. Maka 6 dikurang 4 itu 2. Oke, sekarang M23. Berarti baris 2 kolom 3 nih. Baris 2 kolom 3. Maka sisanya 1401. Nih. 1401. Maka 1 dikali 1 itu 1, 4 dikali 0 itu 0. Sehingga pengurangannya adalah 1. Baik, kita lanjut M31. Baris 3 kolom 1 nih. Baris 3 kolom 1. Berarti sisanya adalah 0317. Oke. 0317. Kita cari determinannya. 7 kali 0 itu 0. 3 kali 1 itu 3. Kita kurangkan. Maka hasilnya adalah negatif 3. Nah, M32. Nih, berarti determinannya. Ya, maka kita lihat M32. Baris 3 kolom 2. Berarti sisanya 1217. Ya, 1217. Kita cari determinannya. 1 dikali 7 itu 7. Dikurang 2 dikali 1 itu 2. Maka pengurangan 7 dikurang 2 itu 5. Baik, sekarang minor yang terakhir, minor 33. Ya, maka baris 3 kolom 3 yang kita hilangkan. Baris 3 kolom 3. Sisanya 1203. Kita cari determinannya. Ini dia sisanya 1203. Ya, maka determinannya adalah 1 dikali 3 itu 3, 0 dikali 2 itu 0. Maka hasilnya adalah 3. Itulah untuk minor 33. Sekarang kita ke kofaktor. Ya. Kofaktor. Ini dia kofaktor, ya. Kofaktor tadi rumusnya adalah CIJ sama dengan negatif 1 pangkat I tambah J dikalikan dengan determinan MIJ. Nah, ini pangkat ya. Ini pangkat. Nah, ini ada tipsnya ya supaya tidak repot. Kalau negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah negatif 1. Ya. Kalau negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya positif. Contoh, negatif 1 pangkat 5 itu negatif 1. Negatif 1 pangkat 8 itu 1. Ya, ingat aja kata kuncinya. Baik, kita ke kofaktor. Nih, kita buktikan. C11 berarti I-nya 1, J-nya 1. Itu kan baris ke I, J itu kan baris ke J. Maka kita gantikan IJ itu 1 tambah 1 negatif. Lalu dikalikan dengan determinan M11. Ini determinannya, yaitu 11 ya, 11. Maka ini 11. Lalu ini kan negatif 1 dikuadratkan adalah 1. Kalikan dengan 11 itu adalah 11 ya. Lalu C12. Nah, ini penjumlahannya kan ganjil, maka di sini pasti ganjil. Lalu minor 12. Ini minor 12 itu 16. Maka negatif 1 kali negatif 16 itu adalah 16.
Lalu kofaktor 1 3 ini genap ya. Ini kalau dijumlah 4 berarti positif ya. Nih positif. M13 minor 13 ini berarti negatif 10. Nih berarti 1 kali negatif 10 itu adalah negatif 10. Lalu C21 ini ganjil ya. 2 tambah 1 ganjil, makanya langsung saya tulis negatif 1. Lalu determinan 21 berarti kita lihat ini negatif 1 ya, negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 itu adalah 1 ya. Lalu C22 berarti genap ini ya. 2 tambah 2 4 berarti pangkatnya genap sehingga negatif satunya menjadi positif dikalikan dengan minor 22. Ini minor 22 itu 2 ya. Oke, maka hasilnya adalah 1 kali 2 itu 2. Oke, kita lanjut C23 ini ganjil, maka di sini negatif. Kita lihat M23 1, hasilnya adalah negatif 1 kali 1 itu adalah negatif 1. Oke, kita lanjut 31 ini genap, maka di sini positif 1 ya. Baru minor 31 itu negatif 3 ya, negatif 3 berarti 1 kali negatif 3 itu adalah negatif 3. Oke, sekarang kofaktor 32 ini ganjil berarti negatif 1 ya, kali minor 32 ini minor 32 ya. Ini 5, abaikan saja suara gerenda ya nak ya. Oke, maka ini negatif 1 kali 5 itu adalah negatif 5. Sekarang yang terakhir ya, C33 kofaktor 33 ini kan genap, 3 tambah 3 6, maka ini 1 ya. Lalu minor 33 itu adalah 3 ya. Oke, 1 kali 3 itu 3 nih. Nah, ini adalah susunan daripada kofaktornya. Ini C11 maksudnya elemen baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 dan seterusnya. Jangan salah dalam menyusun matriks kofaktornya ya. Oke, baik. Kita susun. C11 berapa? Ini 11 ya. 11. C12 ini 16. C13 ini negatif 10. C21 ini 1 ya. C22 itu adalah 2. C23 negatif 1 nih. C31 itu negatif 3. C32 itu negatif 5. Lalu C33 itu 3. Baik, sudah ketemu matriks kofaktornya. Selanjutnya tinggal adjoint. Adjoint itu adalah transpose dari matriks kofaktor nih ya, transpose. Ini baris jadi kolom ya. 11 16 negatif 10 jadi kolom 1. 1 2 negatif 1 jadi kolom 2. Negatif 3, negatif 5 dan 3 itu jadi kolom 3. Baik, demikianlah pembahasan dari saya tentang minor kofaktor dan adjoint. Semoga bermanfaat.